Kalau kita lihat dari usia, sudah 77, tentunya ini adalah usia yang dewasa, usia yang matang. Benar. Jadi tentu saja dalam hal ini TNI, khususnya Korem 031 Wirabuma, itu akan semakin selalu secara dewasa bisa bekerja sama dengan masyarakat, tentu saja dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Iya, benar. Kita tahu bahwa Korem ini sebagai pembina wilayah dalam menyiapkan pertahanan aspek darat, khususnya di Provinsi Riau. Tentu saja ini akan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, Iya, benar. baik itu pemerintah daerah, kemudian ada instansi pertika seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lainnya. Tentu saja dalam mengemban tugas pokok pembinaan wilayah ini, maka dengan usia yang ke-77, maka kita akan semakin meningkatkan sinergitas dengan stakeholder-stakeholder yang ada, termasuk juga tentunya di dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Iya, benar. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini merupakan sumber utama kita dalam pertahanan di bidang demografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau, kembali lagi bersama kita di Talkshow Diskominfotik Provinsi Riau. Bersama saya Dwi Cut Diana Putri. Nah, nggak bosan-bosannya nih, Icut mengingatkan kembali kepada Sobat Diskominfo untuk tetap menerapkan 5M dimanapun dan kapanpun. Nah, dengan memperingati HUT TNI ke-77, pada talkshow kita pada hari ini, saya sedang bersama Bapak Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung selaku Danrem 031 Wirabima. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, gimana nih Pak kabarnya untuk di hari ini? Alhamdulillah sehat, semua lancar. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya Pak ya. Nah, nih Pak, TNI sejak pertama berdiri itu pada tanggal 22 Agustus 1945, benar ya Pak ya? Nah, yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, kemudian berganti nih menjadi TKR, TRI, dan terakhir pada 3 Juni 1947 berubah menjadi namanya TNI. Ya. Nah, sekarang berarti udah berusia 77 tahun. Ya. Nah, tentunya usia ini udah nggak muda lagi nih ya Pak ya. Berarti TNI dari 45 sampai sekarang 77 sama dong kayak Indonesia ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak Dandre memaknai usia TNI kita yang mencapai 77 tahun? Baik, terima kasih ya Mbak Sud. Jadi kalau kita lihat dari usia, sudah 77, tentunya ini adalah usia yang dewasa, usia yang matang. Benar. Jadi tentu saja dalam hal ini TNI, khususnya Korem 031 Wirabuma, itu akan semakin selalu secara dewasa bisa bekerja sama dengan masyarakat, tentu saja dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Iya, benar. Kita tahu bahwa Korem ini sebagai pembina wilayah dalam menyiapkan pertahanan aspek darat, khususnya di Provinsi Riau. Tentu saja ini akan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, baik itu pemerintah daerah, kemudian ada instansi pertika seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lainnya. Tentu saja dalam mengemban tugas pokok pembinaan wilayah ini, maka dengan usia yang ke-77, maka kita akan semakin meningkatkan sinergitas dengan stakeholder-stakeholder yang ada, termasuk juga tentunya di dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Iya, benar. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini merupakan sumber utama kita dalam pertahanan di bidang demografi. Selain dari itu, kita nanti bersama masyarakat ini juga lah yang akan bagaimana menjaga geografi kita ini sebagai ruang pertahanan negara untuk bisa dipergunakan ketika saat-saat nanti kita melaksanakan perang. Samping itu, dengan masyarakat dan stakeholder tadi, kita akan menjaga bagaimana kondisi sosial Provinsi Riau ini agar tetap kondusif, stabil, aman, masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, pemerintah juga bisa melaksanakan pembangunan. Sehingga diharapkan dengan usia yang ke-77 ini, TNI semakin bisa memberikan dampak positif pada pemerintah, khususnya dalam pembangunan,
Sehingga outputnya nanti selain dari kesiapan daerah Riau ini dalam rangka pertahanan negara juga semakin mengeratkan kemanunggalan TNI Rakyat. Saya kira itu di usia 77 ini kita maknai bagaimana kita semakin bisa meningkatkan sinergitas, kolaborasi dengan seluruh komponen, baik stakeholder pemerintah maupun instansi vertikal, swasta, termasuk masyarakat. Saya kira itu ya yang dimaknai dengan HUT yang TNI ke-77. Nah, kira-kira tema HUT TNI ke-77 ini apa nih, Pak? Ya, TNI pada saat ini ulang tahun yang ke-77 ini memiliki tema TNI adalah kita. TNI adalah kita. Jadi kalau masyarakat TNI adalah kita dan semuanya. Berarti semua menyatu. Itulah semangat atau ruhnya kemanunggalan TNI Rakyat. Iya, karena kebetulan juga nih TNI itu sama nih umurnya dengan negara kita ya, 77 ya Pak ya. Nah, jadi dengan diusung di tahun 2022 ini dengan tema TNI adalah kita. Nah, di samping berbagai macam problem nih Pak, tantangan yang Bapak sampaikan tadi tentu banyak juga nih capaian kemajuan yang sudah diraih oleh TNI AD, khususnya di jajaran Korem 031 Wirabima. Nah, coba deh Bapak, saya manggil apa ya, Pak Danrem ya? Danrem. Silakan Pak Danrem, mungkin bisa ceritakan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai nih oleh 031 Wirabima. Baik. Tentu saja pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih selama 77 tahun ini itu sangat banyak. Ya. Kalau kita bicara secara internal, maka kita bisa katakan dalam pengembangan organisasi itu sudah ada pencapaian pengembangan organisasi. Di mana dulu Korem kita ini itu memiliki 5 kodi. Sekarang sudah 8 kodi. Sudah 8. Berarti menang tambah dong bertambah, ya? Bertambah. Usianya semakin. Tentu saja di bawahnya koramil-koramil juga demikian. Di samping itu banyak tugas-tugas yang kita laksanakan, baik yang bersifat pembinaan teritorial maupun yang sifat operasi tempur. Kalau operasi tempur ini biasanya dilaksanakan oleh batalion-batalion yang kebetulan kita ini memiliki satu satuan tempur yang saat ini juga sudah kita berangkatkan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Papua. Di Papua, oke. Ya, kemudian capaian dalam hal bidang kemasyarakatan. Kita telah banyak membantu program-program pemerintah daerah. Oke, baik. Dengan melaksanakan namanya TNI Manunggal Desa, TMMD. Dulu namanya TNI? ABRI Masuk Desa, Tentara Manunggal Masuk Desa. Ya, ini kalau kita hitung sudah ke 113. Waduh, udah banyak juga ya Pak ya? Ya, memang setiap tahun tuh ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi ini dalam TMMD ini kita membantu pemerintah baik di dalam bersifat pembangunan fisik seperti pembuatan jalan dan jembatan, rehab bangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, kemudian membantu masyarakat kurang mampu dalam bedah rumah, ya, kemudian pembuatan irigasi, ya, membantu pembersihan banyak. Kemudian ada juga namanya bidang non fisik. Dan non fisik ini tentu kita menyasar kepada bagaimana pemahaman masyarakat dalam bidang perikanan. Oh, ada juga ya? Ya, kita sering mendampingi bagaimana dalam membuat peternakan domba atau kambing. Semuanya dong. Iya. Jadi selama ini kita sudah membantu baik secara sifatnya provinsi maupun ke daerah di tingkat 2 kabupaten kota. Seperti juga kita membantu bagaimana dulu KPKes, program KPKes, kesehatan. Kemudian dalam bidang pendidikan kita juga membantu tenaga-tenaga pengajar. Ya. Dan tentu saja bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap misalnya pelestarian lingkungan. Kita juga ada program-program misalnya penghijauan. Ya, ada. Termasuk kita juga membantu di dalam misalnya program-program
seperti membantu penggrajian UMKM lah. Oh, ada juga pengrajin Ada juga. Berarti ini semuanya ya, Ya, TNI ya. jadi kita akan membantu bagaimana program-program ini berkolaborasi dengan program-program pemerintah daerah. Ini kita akan membantu karena kita ada perangkat-perangkat babinsa yang akan bisa bekerja sama. Jadi pencapaian-pencapaian ini sebetulnya kalau kita catat ini cukup besar. Namun demikian itu biarlah masyarakat yang merasakan. Termasuk juga di bidang misalnya kemarin pada saat COVID, ya toh, kita bagaimana membantu pemerintah di dalam mengendalikan ya masyarakat untuk penanggulangan COVID. Benar. Dengan penerapan M5, kemudian vaksinasi. Iya, benar. Termasuk pada saat krusial kemarin pada saat ada wabah Delta itu yang sangat banyak, itu membantu bagaimana karantina, isolasi, dan juga mengatur lalu lintas pejalan baik yang ke luar negeri maupun ke dalam. Makanya kita juga membantu penutupan pelabuhan yang memang rawan kedatangan orang asing. Di banyak pencapaian. Berarti TNI ini nggak hanya menjaga wilayah NKRI aja, tapi semuanya dirambat ya. Berarti untuk masyarakat juga nih ya, TNI adalah kita tuh berarti memang TNI itu buat kita juga nih masyarakat. Jadi masyarakat jangan takut-takut nih sama bapak tentara nih, enggak. Ya Pak ya? Ya betul. Nah kalau boleh tahu Pak, di HUT TNI ke-77 tahun 2022 ini untuk tingkat Provinsi Riau nih akan dipusatkan di mana nih Pak penyelenggaraan HUT ke-77 ini? Untuk HUT TNI di Provinsi Riau ini biasanya kita berbagi penyelenggaranya. Nah kebetulan tahun ini Angkatan Udara Lanut sebagai panitia penyelenggara. Nah ini kemarin kita sudah rapat bahwa akan dipusatkan di Lanut. Nah di Lanut ini tentu saja ada rangkaian kegiatan-kegiatan sebelum puncak acara. Seperti kegiatan bakti sosial, karya bakti, kemudian ada juga kegiatan kunjungan atau anjang sana, ada ke Warakawuri, gitu kan, ada donor darah, ya. Nanti akan diakhiri dengan upacara dan defile dan ditutup dengan syukuran. Berarti TNI AU, TNI AD, TNI AL besok acara di Lanut. Di Lanut. Lanut resmi Nurjadin sesuai dengan penyelenggaranya dari Lanut ya kita mengikuti. Oke, kalau tahun lalu di mana kalau boleh tahu Pak? Kalau tahun lalu karena COVID itu dia dilaksanakan di masing-masing satuan. Oh, di masing-masing satuan. Kemarin itu kalau saya tidak salah kita melaksanakannya internal saja. Oke, berarti masing-masing satuan itu mengadakan bakti sosial masing-masing. Iya, tapi sifatnya juga terbatas. Upacaranya juga di sektor masing-masing. Ya, sifatnya lebih kepada syukuran yang paling utama. Oke, baik. Nah, ini untuk masyarakat Sobat Diskominfo, ini besok penyelenggaraan HUT TNI ke-77 diselenggarakan tepatnya di Lanut Rusmi Nurjadin ya. Nih semuanya nih tentara kita nih, kita doain nih untuk Indonesia nih ya. Nah, apa aja nih Pak giat yang dilaksanakan oleh Korem 031 Wirabima dalam dan jajaran bersempena HUT 77? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di samping kegiatan-kegiatan memang dikoordinir oleh Lanut, kita juga melaksanakan di wilayah-wilayah. Saya melihat beberapa kodim sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, baik tadi bakti sosial, karya bakti, ada sasaran-sasaran baik pembersihan, kemudian bantuan-bantuan perbaikan-perbaikan, termasuk juga ada perlombaan-perlombaan. Oh, ada lomba-lomba juga. Itu boleh ikut nggak Pak dalam perlombaan tadi? Boleh kalau bisa. Boleh, kalau bisa ya. Nanti lombanya manjat tebing bisa Pak? Bisa. Itu kemarin tuh ada motocross, ada pertandingan catur. Waduh, nggak bisa juga ikut Pak. Nah, nanti Korem akan menyelenggarakan juga lomba burung hias, burung kicau burung ya. Tanggal 9 ya, lomba secara nasional itu akan dilaksanakan di lapangan Pancasila. Itu tadi kegiatan-kegiatan tambahan ya. Utamanya kita tentunya melaksanakan kegiatan sosial, kemudian karya bakti, anjang sana,
Kemudian ada ziarah juga tadi Ziarah saya ketinggalan, ziarah ke kemana, Pak? TMP Ke ya. makam pahlawan? Ya, Oke. ziarah itu biasanya salah satu momen yang tidak boleh dilewatkan. Oke. Baru kemudian kita laksanakan upacara, baru selanjutnya kita tutup dengan syukuran. Syukuran. Nah, tadi perlombaannya Icet mau daftar ya Pak ya? Tapi yang bisa nih Pak. Iya. Jangan dikasih ini wajah tembing ya Pak ya? Iya, enggak. Ya. Oke, nah Sobat Diskominfo, untuk mengingat kembali nih kepada masyarakat dalam HUT TNI ke-77, mari sama-sama nih kita dengarkan gimana nih kisah dari Tentara Nasional Indonesia. Nah, TNI AD adalah salah satu unsur pertahanan darat ya Pak ya, yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, apa aja nih Pak problem yang dimiliki oleh TNI AD dalam meningkatkan profesionalisme dalam kerangka menjaga pertahanan darat negara kita? Ya, kalau saya kira problem yang sangat substansial, saya kira hanya mungkin keterbatasan anggaran. Ya. Biasa itu kan memang pertahanan negara itu sangat bergantung bagaimana negara menyiapkan anggaran untuk pertahanan itu. Tetapi selama ini dalam peningkatan profesionalisme itu tidak ada masalah, kendala. Kenapa? Karena kita tadi selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Selalu ada support dari pemerintah daerah, selalu ada support dari instansi-instansi vertikal. Stakeholder ini mensupport Korem dalam melakukan pembinaan, sehingga yang tadinya menjadi problem saya kira itu sudah bisa diatasi. Hanya memang kalau kita bicara tentang program-program yang harus dilaksanakan oleh misalnya Korem sendiri, itu memang tidak bisa terlalu banyak kalau mengikuti berdasarkan program dan anggaran. Tapi untuk mengatasi itu semua dalam rangka pertahanan ini kita tingkatkan kolaborasinya, sinergitasnya yang kita tingkatkan, kerjasamanya dengan pemerintah daerah dan stakeholder lain, sehingga yang menjadi kendala itu tidak lagi menjadi kendala, bisa kita atasi semua. Kemudian tentu saja problem berikutnya adalah perkembangan lingkungan strategis. Kita tahu bahwa COVID itu salah satu perkembangan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap baik kegiatan, pembinaan, karena semuanya terbatas. Tetapi itu semua alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa kita atasi. Benar. Ya, perkembangan lingkungan lainnya mungkin masalah sosial masyarakat. Ya, ini tentu saja sedikit banyak menyita waktu. Ya, tetapi alhamdulillah sampai dengan saat ini saya kira ya, kita sudah bisa melaksanakan tugas kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara maupun oleh Angkatan Darat dalam hal ini, oleh TNI dalam hal ini. Saya kira gitu ya Mbak. Kalau untuk 031 Wirabimaya sama berarti ya Pak ya? Ya, jadi nggak ada kendala juga? Nggak ada kendala lah ya. Kita hanya mungkin program-programnya kita tidak bisa programnya terlalu banyak. Karena kan seluruh program ini harus dibiayai. Jadi kita akan melaksanakan program-program yang dibiayai ini plus dengan program-program yang kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah inilah yang sangat banyak programnya, berbagai bidang, baik kesehatan, perindustrian, perikanan, inilah yang kita kolaborasikan sehingga tugas-tugas kita ini juga sebenarnya sudah berjalan dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh pemerintah. Gitu. Jadi kolaborasi ya. Kolaborasi, kata kuncinya ya, kolaborasi. Iya benar sekali. Nah Pak, tugas ini dari TNI termasuk TNI AD adalah menjaga kedaulatan bangsa baik yang datang dari luar maupun dari dalam nih Pak. Seperti apa penguasaan para prajurit nih dalam menjaga kedaulatan bangsa ini dan seperti apa pula rotasi yang dilakukan dari setiap prajurit tersebut. Jadi kalau untuk yang bersifat operasi tempur itu sudah dilaksanakan oleh prajurit-prajurit di batalion. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dalam melaksanakan operasi tempur ini, prajurit kita batalion 132 ini melaksanakan tugas pengamanan perbatasan. Jadi ada tugas pengamanan perbatasan, ada tugas pengamanan daerah rawan. Nah kebetulan tahun ini sesuai dengan perintah yang kita terima, prajurit-prajurit 132 atau Satgas Batalion 132 Bima Sakti ini melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Papua. Kemudian tugas-tugas lain dalam rangka mengantisipasi musuh datang dari dalam
atau dari luar, tentu saja kita bekerja sama dengan Angkatan Laut, Polairut, Bea Cukai untuk mencegah apa bahaya-bahaya ancaman seperti narkoba, ya, kemudian illegal trafficking. Ya, kita beberapa kali juga bisa menggagalkan pengiriman tenaga kerja ilegal keluar. Ya, kemudian untuk ke dalam tentu saja tugas-tugas kita tadi adalah membantu pemerintah di dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan, secara utuh baik fisik maupun fisik. Saya kira itulah yang dalam hal langkah mencegah, karena kan kalau kondisi sosial ini biasanya tergantung kepada kondisi masyarakat. Apabila masyarakat itu semakin sejahtera, itu biasanya masyarakat lebih kecil resistensinya terhadap adu domba, terhadap permasalahan sosial. Ya, jadi kita tidak lagi mencoba untuk mengatasi kejadian ataupun konflik, tetapi kita lebih utamakan bagaimana membantu pemerintah meningkatkan pembangunan agar masyarakat semakin sejahtera. Maka dengan demikian akan tercipta suatu kondisi menjadi penangkal sendiri bagi masyarakat dalam menghadapi musuh-musuh dari dalam. Masyarakat nanti akan lapor, kemarin ada masyarakat lapor menemukan senjata, walaupun memang itu senjata shotgun. Ada masyarakat melaporkan menemukan granat. Nah, ini kan sebenarnya merupakan daya tahan, ya. Masyarakat sudah memiliki sense of krisis, kemudian sense of intelligence. Bagaimana mereka telah mempercayai kepada Korem ini dan membantu hal-hal yang mungkin mencurigakan dan bisa membahayakan bagi keselamatan masyarakat. Saya kira itu. Ya. Kalau dulu tuh kita dihadapi kalau untuk wilayah Riau itu kebakaran hutan yang paling parah ya Pak? Ya, satu ini mungkin saya ketinggalan. Memang kebakaran hutan itu juga salah satu ancaman bagi kita. Hanya memang alhamdulillah tahun ini di samping kita mungkin dibantu Yang Maha Kuasa dengan tingkat curah hujan yang cukup banyak dan spot-spot titik api itu bisa dengan cepat dipadamkan. Oh, ternyata masih ada ya Pak? Ada, tetapi memang dia tidak masif ya. Jadi hanya lokal-lokal saja, dan ini bekerja sama dengan perangkat di daerah, baik dari BNPD di daerah, kemudian Polri, kemudian dari pemadam kebakaran, ini bisa mengatasi sementara kebakaran sampai dengan hari ini ya. Jadi Mbak Cut ya, jadi itu untuk masalah kebakaran hutan. Kalau banjir saya kira tidak ada banjir yang sangat besar, hanya ada genang-genangan air yang setelah beberapa saat setelah hujan reda dia juga hilang. Benar sekali. Saya kira gitu ya. Paling warning untuk masyarakat Riau mungkin tadi kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan. Nah, sudah bertahun-tahun juga masyarakat Riau itu. Ya, dalam hal ini kita selain di samping dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan penyiapan perangkat heli, bom air sama dengan patroli, kita juga bersama pemerintah daerah itu kan ada desnya ya, dibentuk oleh Pak Gubernur sampai ke tingkat daerah, dan itu kan sudah kita apelkan pada saat bulan Februari lalu. Ini sudah berjalan. Jadi sekarang itu kita lebih utama kepada bagaimana masyarakat diberikan penyuluhan, pemahaman bagaimana kerawanannya masyarakat apabila melakukan pembakaran secara ilegal. Nah, diharapkan ini semakin hari semakin baik, sehingga ancaman terhadap kebakaran hutan ini bisa kita minimalisir, kira-kira seperti itu. Itu tuh salah satu permohonan mungkin masyarakat ya, tolong TNI, Polri dan pemerintah ya untuk kebakaran hutan jangan ada lagi. Nah, ya, insya Allah. Nah Pak, nih selanjutnya kami juga ingin nih menanyakan terkait koordinasi di Korem 031 Wirabima tuh seperti apa sih Pak, mulai dari Korem sampai kepada yang paling bawah jajaran. Jadi kalau kita itu adakan namanya mekanisme hubungan kerja. Nah, itu SOP-nya sudah ada. Kalau komandan itu menjabarkan perintah dari komando atas, tentunya dia akan mengumpulkan para staf ya, untuk memberikan petunjuk perencanaan bagaimana kita melaksanakan sesuatu perintah. Nah, tentu setelah itu maka akan diberikan perintah-perintah kepada para dandi, termasuk para komandan satuan yang ada di lingkungan
wilayah Korem 031. Maka setelah itu akan dibuat rencana pelaksanaan ya, oleh para kodim ini untuk penjabaran perintah. Katakanlah misalnya kita akan melaksanakan kegiatan misalnya semacam tadi, misalnya bagaimana penanggulangan kebakaran hutan. Iya, Maka setelah diberi perintah, maka para dandim ini akan membuat rencana. Dia akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di kabupaten, kota, itu membuat rencana-rencana aksi di bawah. Oke. Ya, rencana-rencana aksi ini tentu saja kan dimotori oleh para prajurit di lapangan. Nah, nanti dari para dandim inilah dia akan memberikan perintah langsung bagaimana teknis, secara detail ya kepada para babinsa, kepada para prajurit-prajurit yang dilibatkan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Oke, seperti itu. Sehingga nanti masing-masing prajurit ini akan melaksanakan apa, siapa, dan berbuat apa. Baik, Secara apa, detail siapa, dan berbuat apa. Oke. Nah, sehingga itu dibriefingkan setiap saat sehingga dia memahami betul apa tugas itu. Oke. Nah, feedbacknya dia akan melaporkan bagaimana pencapaiannya, kemudian apa kendalanya dalam pencapaian itu. Nah, ini akan kembali ke atas, bottom up. Ini akan dilaporkan oleh dandim ke dandim, maka kita akan mencari solusi. Seperti itu. Mencari solusi bagaimana mengatasi kendala-kendala tadi, sehingga pada saat melaksanakan tugas-tugas yang sama, itu sudah tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan pencapaian tugas tadi. Jadi koordinasinya kemudian di bawah mereka pelaksana-pelaksana ini tentu saja ada counterpart-counterpartnya, dan para babinsa ini ada babin kaptipmas, ada kepala desanya, ada perangkat desanya, kemudian ada pamong-pamong di sana, ya kan? Ada juga petugas-petugas dari inilah mereka nanti saling bersinergi. Kemudian tentu saja beberapa kodim sudah kita perintahkan untuk melaksanakan latihan-latihan exercise bersama, sehingga diharapkan mereka sudah terbentuk secara sistem dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Saya kira gitu. Oke Pak, untuk tugas-tugas sendiri itu boleh tahu nggak sini Pak, masyarakat ancaman-ancaman apa sih saat ini kepada TNI ini yang paling menggetarkan nih? Ya, saat ini kalau saya lihat, kalau berdasarkan analisa kita, kalau ancaman secara langsung pada TNI itu mungkin masih kecil ya. Masih kecil. Tapi yang banyak itu adalah bagaimana kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang dapat membuat crash, apakah itu dalam bidang ekonomi ya. Kan kita tahu ekonomi kita ini agak kurang membaik. Nah, ini kalau kita tidak bisa mengendalikan ya kan bersama pemerintah daerah, ini kan bisa menjadi semacam isu yang bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk apa? Untuk melakukan misalnya demonstrasi. Apalagi kan ada berbagai kebijakan mungkin yang di mata masyarakat mungkin tidak tidak bisa diterima atau bagaimana. Nah, inilah tugas-tugas kita ini, baik tentara bersama pemerintah daerah dan perangkat-perangkat lainnya memberikan pemahaman bahwa apa sih kebijakannya ini, apa sih ininya, apa tujuannya, apa yang ingin dicapai, sehingga diharapkan seluruh kebijakan-kebijakan ini bisa membantu seperti kita menggalakkan tentang penanaman ketahanan pangan. Ya, seperti Korem kan sudah membuat ketahanan pangan 1000 hektar. Kemudian terakhir bersama Kasat kita sudah launching ketahanan pangan bekerja sama dengan PHR, pembukaan lahan 100 hektar. Nah, jadi kita lebih kepada program-program yang bisa membantu mengurangi beban masyarakat, membantu masyarakat. Kita juga mensukseskan program Bapak Gubernur untuk menanam tanaman-tanaman yang konsumsif, ya, untuk mengurangi ketergantungan seperti cabai. Saat ini kita lagi marak-marak dengan ya kan? cabai ya Pak. Ya, cabai, karena masyarakat kita ini memang suka juga makan pedas-pedas ya. Benar sekali. Tomat segala macam. Nah, ini yang kita lebih kepada
agar tidak timbul tadi situasi yang menjadi ancaman kondusivitas wilayah. Lebih bagus kita membuat program-program itu supaya masyarakat akhirnya bisa melaksanakan itu dan akhirnya juga dia bisa mengatasi kebutuhan benar sekali. seperti itu. Dan pengendalian terhadap kelangkaan bahan pangan itu kan juga ancaman. Kelangkaan bahan pangan itu kan ancaman. Nah, ini ancaman besar juga termasuk. Iya, nah maka kita dengan Polri selalu melakukan pengendalian sumber-sumber, baik itu gudang-gudang, kemudian grosir-grosir, agen-agen, supaya tidak ada penimbunan. Iya, itu harus banget tuh Pak. Betul. Diperingati kembali tuh ya untuk semua PT-PT, nggak ada lagi namanya penimbunan. Ya itu yang dapat berefek ke belakang. Iya benar sekali. Itu kira-kira. Nah untuk batalion sendiri nih Pak, kita kan banyak batalion dari sini, ada berapa ya Pak ya batalion kita? Ya kalau batalion yang di bawah Korem, di bawah langsung kendali Komandan Korem tuh satu saja. Itu Batalion Infanteri 132 Bima Sakti. Di mana itu? Itu di Bangkinang lokasi. Di Salo itu ya? Ya, Salo, tapi dia ada kompinya terpisah, ada satu kompi di Dumai, kompi A-nya, ada kompi di Rengat. Di Rengat. Ya, kompi B. Terpisah. Ya, sisanya di Bangkinang. Tapi ada juga baton-baton di bawah langsung kendali Panglima tetapi di bawah operasional Korem seperti Batalion Arhanud 13. Itu di mana lokasinya Pak? Itu yang di dekat dekat daerah Pandau sana ya Pak, bukan? Kubang. Oh iya, oke. Arhanud tuh di Kubang, terus ada Den Rudal. Ada Den Rudal. Di Dumai. Ada Kapleri. Itu di Jalan Pasir Putih. Itu. Jadi kemudian ada satuan-satuan namanya Satuan Banmin, itu seperti ada Denzipur, Denzibang, kemudian ada Denpom, kemudian ada kabala-kabala seperti Ajen, banyak ternyata ada perhubungan, ada peralatan, ada perbekalan dan angkutan. Itu terpisah-pisah ya Pak ya? Ya terpisah tapi dia ada di Pekanbaru rata-rata. Satuan-satuan bantuan ini administrasi ini ada di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Ya. Nah itu tuh masyarakat mungkin pengen tahu nih Pak tugas-tugas dari batalion-batalion tadi nih Pak. Ya. Mungkin bisa ya. Yang di bawah 031 Wirabima mungkin salah satunya. Ya kalau Batalion 132 yang dibawa langsung kendali Korem itu tentu saja melaksanakan utamanya tugas-tugas pertempuran. Ya, tugas-tugas pertempuran ini seperti tadi saya bilang, kita sudah memberangkatkan pengamanan perbatasan, pengamanan daerah rawan, kemudian ada pengamanan VVIP, kalau ada kunjungan seperti presiden, wakil presiden, nah itu kita akan melaksanakan. Kemudian tugas-tugas lain itu tugas-tugas pembinaan wilayah teritorial seperti tadi, dilibatkan dalam karya bakti, TMMD, dan program-program lain termasuk pengendalian COVID, pengamanan Lebaran, Tahun Baru, banyak tugas-tugas yang di samping tugas-tugas tempur tadi. Berarti tentara-tentara kita yang di batalion yang langsung dibawahi oleh 031 Wirabima udah berangkat ke Papua nih Pak? Udah, kemarin tanggal 26 itu Satgas sebanyak 450 orang. 450 orang dari Riau? Dari Riau. Oh wow, banyak sekali ya Pak ya. Nah di batalion-batalion itu latihannya di situ langsung ya Pak? Ya, jadi mereka itu dari siapkan. Misal batalion itu akan diberangkatkan tahun depan. Maka dia tahun itu akan memiliki program latihan penyiapan tugas. Mulai dari latihan setingkat perorangan, latihan kelompok, kemudian satuan. Nanti diakhiri dengan latihan kesiap, namanya latihan siap pratugas. Kemudian diakhiri dengan latihan namanya latihan pratugas. Oh, latihan pratugas. Kapan mereka pulang ke wilayah Riau ini nih Pak? Nah, itu biasanya untuk saat ini program operasi itu dilaksanakan selama 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan. Waduh, 9 bulan lama juga ya, 9 bulan di perbatasan ya. Oke, 9 bulan itu termasuk lama sekali ya Pak ya. Ya, Bapak pernah nggak kayak gitu tuh? Saya dulu malah 1 tahun. Waduh, 1 tahun ya, terima kasih ya Pak ya. Itu di daerah konflik kita berada selama 9 bulan. 1 tahun, kayaknya sebulan aja Icut angkat tangan deh Pak. Memang nggak ada jiwa-jiwanya ya. Nah Pak, untuk Korem sendiri nih,
Kan Korem merupakan perpanjangan tangan dari Kodam-Kodam yang berada di Provinsi Riau. Nah, untuk Kodim itu membawahi berapa Kodimkah untuk di Provinsi Riau? Kalau Kodim seperti yang saya sampaikan di awal, dulu kita 5, sekarang kita 8 Kodim. 8. Ada Kodim Kota Pekanbaru, ada Kodim Indragiri Hilir itu di Tembilahan, ada Kodim Indragiri Hulu itu di Rengat. Tapi Indragiri Hulu ini membawahi Rengat sendiri dengan Kuansing. Ada juga satu lagi Kodim Kampar. Kodim Kampar juga sama. Kampar sendiri dengan Rohul. Oh, Rohul termasuk ke Kodim Kampar. Okay. Terus ada Kodim Siak, ini Siak. Siak aja. Kemudian ada Kodim Kota Dumai. Ya, itu Dumai. Ada Kodim Bengkalis. Kalau Kodim Bengkalis ini meliputi Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Oh, berarti berdua ya. Itu di mana kalau di Bengkalis? Di Bengkalisnya, di Pulau Bengkalis. Di Pulau Bengkalisnya. Ya, kemudian ada Kodim Rohil. Ini untuk Rohil sendiri. Kira itu 8 Kodim. 8 Kodim ya yang ada di wilayah Provinsi Riau di bawah 031 Wirabima langsung ya Pak ya. Nah Pak, di tahun 2024 itu kita bentar lagi menyelenggarakan pemilu. Pemilu tahun 2024. Nah, bagaimanakah peran Korem dalam pemilu tahun 2024 ini? Ya, peran Korem dalam pemilu tentu saja menjaga bagaimana wilayah Provinsi Riau tetap kondusif walaupun pesta demokrasi ini adalah tahun-tahun politik yang tentu saja banyak kepentingan, banyak parpol yang mungkin berbeda-beda. Iya benar. Tapi kita kan sudah ada perintah bahwa TNI adalah netral. Iya benar. Nah, diharapkan netralitas ini memberikan kita keleluasan untuk melakukan semacam menjaga agar masing-masing mereka ini tidak berbenturan. Iya, benar. Agar dia melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Nah, kita akan membackup polisi. Biasanya tentara itu dia akan membackup polisi. Polisi lah nanti yang akan membuatkan permohonan bantuan kepada kita untuk menjaga keamanan. Tapi secara umum kita di seluruh Kodim-Kodim ini akan melakukan pendekatan-pendekatan sosialisasi bagaimana supaya masyarakat melaksanakan pesta demokrasi ini dengan aman, lancar, baik, tentram, nyaman, dan hasilnya sesuai bagaimana masyarakat. Iya, ini sebentar lagi nih ya Pak ya. Besok kita masuk 2003, besok lagi 2004 udah ada pesta demokrasi besar-besaran di Indonesia nih. Siap ya TNI Polri ya menjaga keamanan itu ya Pak ya. Iya, itu. Nah, karena waktu kita terbatas nih Pak, mungkin untuk HUT TNI ke-77 ini mungkin Bapak bisa sampaikan pesan dan kesan nih buat masyarakat Riau atau masyarakat Indonesia nih. Silakan Bapak. Dalam rangka HUT TNI ke-77 tentu saja saya berharap yang pertama kepada seluruh masyarakat Riau bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian menjaga nasionalisme agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat wilayah Riau ini khususnya menjadi tidak aman. Yang ketiga, tentu saja kita harus tetap memperhatikan bagaimana pandemi COVID yang sekarang sudah mulai mereda. Tentu saja tetap menjaga bagaimana kita melakukan prokes dalam beberapa kegiatan. Yang terakhir tentu saja kita bekerja sama selalu masyarakat dengan TNI untuk saling bahu-membahu melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah, di semua segmen, sehingga kesejahteraan masyarakat Riau ini semakin meningkat. Saya kira itu harapan-harapan dan semoga tentu saja kita di Provinsi Riau ini menjadi provinsi yang bisa dicontoh oleh provinsi lain dalam kemajuan pembangunan maupun di dalam kondusivitas wilayah keamanan di seluruh wilayah Provinsi Riau. Saya kira itu, Mbak Cut. Sudah selesai Pak? Oke, baik. Nah itu dia tadi Sobat Diskominfo, ayo bersama-sama kita bekerja sama dengan TNI karena
TNI adalah kita. Nah, terima kasih nih Pak untuk waktunya Bapak Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung dengan HUT TNI ke-77 dengan penuh harapan dan semoga masyarakat bisa bekerja sama dengan TNI ya Pak ya. Nah mungkin kita bareng-bareng Pak, TNI adalah kita gitu. Oke, baik. 1, 2, 3. TNI adalah kita. Nah, saya Dwi Cidiana Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.